Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Nur Syamsiah di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih dan usul fikih. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Diharapkan bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti semua materi dengan tepat waktu, yaitu sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kehadiran minimal 80%, artinya dari 16 kali tatap muka, boleh 3 kali tidak masuk, namun dengan catatan harus dengan perizinan. Dan 80% ini menjadi bagian untuk ikut ujian. Mahasiswa diharapkan juga mengerjakan tugas-tugas mingguan dan tidak berperilaku curang. Artinya ujian ataupun tugas bukanlah satu-satunya syarat kelulusan dari mata kuliah ini, namun yang dihargai juga adalah proses serta sikap dan perilaku. Diharapkan seluruh mahasiswa untuk bersungguh-sungguh dan menunjukkan kesungguhannya dalam belajar. Semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam mengikuti proses belajar ini. Selanjutnya, di sini sebagai materi awal, alangkah baiknya kita mengenal beberapa poin terkait dengan fikih dan usul fikih. Yaitu nanti kita akan membahas terkait dengan pengertian usul fikih dan fikih, hubungan keduanya, tujuan, ruang lingkup pembahasan, dan juga urgensinya. Nah, yang pertama, kita perlu tahu definisi usul. Nah, menurut bahasa Arab, dia itu merupakan bentuk jamak dari kata asal yang memiliki arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Atau secara istilah, al-usul hiya al-asasu awil qawaidul lati yabni 'alaiha wa yaruha. Nah, kata usul ini berarti dia sebagai asas atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Kemudian definisi fikih. Nah, fikih di sini menurut bahasa Arab adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah, al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, fikih di sini adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yaitu bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci. Nah, di sini dikatakan sebagai ahkam gitu ya. Di sini jamak dari kata hukum yang memiliki arti seperangkat aturan. Ya, sehingga ketika kita membahas terkait dengan zat, maka tidak ada di dalam pembahasan fikih karena fikih di sini hanya membahas terkait dengan hukum-hukum. Nah, kemudian disebut pula syariah. Nah, syariah atau syariah di sini menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi kalau misalnya kita bilang 2 kali 2 sama dengan 4 atau 5 tambah 5 sama dengan 10 itu tidak masuk ke dalam pembahasan fikih ya, karena dia bukan dari ruang lingkupnya pembahasan syariah ya. Yang selanjutnya adalah al-amaliyah. Al-amaliyah di sini menyangkut tindak tanduk manusia dalam berperilaku ya, karena amaliyah memang berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, sehingga untuk pembahasan keyakinan, pembahasan akidah, maka juga tidak termasuk ke dalam pembahasan fikih, karena pembahasan fikih tadi khusus dalam pembahasan amaliyah ya, sifat perilaku manusia. Ya, kemudian juga dikatakan di situ sebagai sebuah ilmu yang kemudian digali dari dalil-dalil yang terinci. Nah, di sini kata tafsili dalam definisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang faqih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Ya, bagaimana seorang mujtahid atau seorang yang faqih gitu, maka dia akan menggali, menemukan, menganalisis dan menentukan bagaimana penetapan sebuah hukum.
Nah, maka di sini ya fikih terdapat 4 unsur di dalamnya, yaitu dia merupakan ilmu tentang syara, ilmu tentang hukum syara, itu yang pertama. Yang kedua, fikih mengkaji hal-hal yang bersifat praktis, ya, bersifat amaliyah. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum syara yang didasarkan pada dalil-dalil tafsili, ya, dalil-dalil yang terinci. Dan kemudian yang keempat, fikih ini digali dan ditentukan melalui penalaran dan penarikan kesimpulan oleh mujtahid. Nah, ini definisi fikih dan unsur-unsurnya tadi. Nah, sehingga definisi dari usul fikih dia dapat diartikan sebagai metodologi yang dipakai mujtahid dalam rangka menggali hukum syara atau mengistinbat dari sumber-sumber hukum syara. Nah, sumber-sumber ini yang kemudian kalau disebutkan ini adalah sumber yang disepakati oleh jumhur ulama, ya, ada Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas syar'i. Nanti juga kita akan mempelajari sumber hukum yang terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, usul fikih di sini juga bisa diartikan sebagai kaidah berpikir bagi seorang muslim dalam menggali hukum yang menjadi solusi bagi seluruh problem kehidupan manusia. Jadi sebagai penyelesaian sebuah masalah gitu. Karena bertambahnya zaman, ya, kemudian zaman terus berubah, maka problematika yang ada juga akan semakin kompleks. Nah, usul fikih dalam artian mudahnya juga bisa diartikan sebagai kaidah-kaidah atau asas-asas yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Nah, ini sebuah gambaran gitu ya, gambaran dari usul fikih. Jadi di sini diibaratkan kalau dari Imam Al-Ghazali menggambarkan Islam itu seperti pohon yang rindang dan manis buahnya. Nah, untuk menikmati buahnya dibutuhkan pemetik. Jadi ada orang yang memetik dan juga ada alat untuk memetik buah. Sehingga buah tadi bisa dinikmati entah oleh pemetiknya atau untuk orang lain. Nah, sehingga pemetik ini yang dimaksudkan adalah sang mujtahid. Alat untuk memetik buah, nah di situ adalah usul fikihnya. Nah, makanya di sini yang penting bukan hanya keberadaan mujtahid yang bisa menggali hukum dari sumbernya, tapi juga adanya usul fikih itu merupakan hal yang sama pentingnya. Maka di sini memang dibutuhkan gitu ya seorang mujtahid, ya, yang menguasai usul fikih sehingga nanti menghasilkan hukum-hukum sehingga ketika kita berislam, ketika kita memilih Islam menjadi agama kita gitu, kita bisa menikmati atau kita bisa menjalankan hukum-hukum Islam itu secara sempurna. Nah, kalau diibaratkan yang lain juga, misalnya seorang dokter gitu, seorang dokter yang kemudian dia itu ingin mengobati pasiennya dan dia membutuhkan obat. Nah, maka seorang dokter tadi akan meramu obat-obatan sehingga menjadi obat yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, maka dokter ini tadi dia itu sebagai mujtahid, istilahnya penggambarannya begitu. Nah, kemudian ramuannya di sini dia itu adalah usul fikihnya. Nah, sehingga bisa memiliki produk. Nah, produk dari obat itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dari fikihnya. Begitu ya. Nah, di sini lebih detailnya lagi begini. Di dalam kitab fikih biasanya kita sering menemukan ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Nah, dikatakan wajib ya, wajib ini dia bagian dari hukum syara. Kemudian ini ditemukan dari mana gitu ya? Ditemukan tidak satupun gitu ya di dalam Al-Quran maupun hadis menemukan hukumnya
hukum sholat itu adalah wajib gitu. Tetapi Al-Quran, di dalam Al-Quran menyebut ada perintah aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Maka di dalam Al-Quran ini ayat-ayat tersebut menjadi dalil syara. Nah, yang disebut di dalam dalil syara terdapat aturannya dalam bentuk kaidah. Semisal setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi di sini ada ilmu usul fikihnya. Maka di sini gambarannya usul fikih tadi ya sebagai asasnya, ternyata ketika mendalami sebuah makna dalam Al-Quran, oh perintah itu menunjukkan hal yang wajib kalau ada kata perintah. Nah, sehingga fikihnya bagaimana? Maka kita gitu sebagai seorang muslim ketika dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat, bagaimana cara-cara melaksanakan sholat, maka itu akan dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan usul fikih dan fikih? Ya, usul fikih di sini adalah proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil, sedangkan fikih adalah produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Maka di sini fikih itu tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja. Nah, di sini adanya usul fikih menjadi suatu hal yang penting gitu, karena ketika kita salah menggunakan asasnya ya dalam menggali sebuah hukum, maka juga produk dari hukum itu sendiri juga akan menjadi keliru, dan ini akan menambah masalah kehidupan manusia. Nah, sehingga ini menjadi urgensi kita belajar usul fikih dan fikih. Nah, tujuan yang dicapai di dalam ilmu fikih itu adalah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Sedangkan kalau tujuan dari ilmu usul fikihnya adalah penerapan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjuknya. Nah, kemudian bagaimana dengan ruang lingkup pembahasan? Nah, di sini usul fikih ya, di sini ruang lingkup pembahasannya yaitu dari dalil-dalil syarak sendiri, bagaimana penunjukannya pada suatu hukum secara ijmali, secara garis besarnya. Nah, misalnya di sini ketika di dalam Al-Qur'an ya terdapat sigot amar, sigot nahi, atau ada kalanya menggunakan kalimat yang bersifat umum, seperti halnya tadi ketika ada perintah ya ada sigot amar wa aqimus shalah, maka di sini dampak ya hukumnya, oh berarti setiap perintah itu karena tadi ada usulnya dikatakan adalah sebuah kewajiban, maka ya wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya. Nah, kemudian bagaimana dengan ruang lingkup pembahasan fikih? Nah, di sini ruang lingkup pembahasan fikih dia sebutkan perbuatan-perbuatan orang mukallaf ya yang sudah dibebani hukum dari sisi penetapan hukum syariat padanya. Nah, misalnya dalam hal muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain, kemudian juga pada bidang munakahat, ibadah, jinayah, dan urusan pengadilan. Nah, itu ada di dalam ranah pembahasan fikih. Nah, maka keberadaan usul fikih dan fikih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyelesaikan problem di tengah kehidupannya. Nah, jika usul fikih dan fikih tidak ada, maka mukallaf sangat sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah secara sempurna. Maka ketaatan dan ketakwaan itu akan muncul dengan menyikapi usul fikih dan fikih dengan baik. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan di materi awal ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.